adalah salah satu gunung paling angker di Indonesia. Gunung ini sudah lama dikenal sebagai tempat yang diselimuti oleh berbagai kisah mistis. Banyak pendaki yang datang ke sana karena tertarik oleh keindahan alamnya, tetapi mereka juga sadar bahwa Gunung Lawu bukanlah tempat yang sembarangan untuk dijelajahi. Di gunung ini, ada banyak aturan tak tertulis yang wajib diikuti jika tidak ingin mendapatkan pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Kisah ini terjadi pada sekelompok pendaki pada saat malam menjelang tanggal 1 Suro, di mana dipercaya gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib semakin tipis. Perjalanan dimulai dari pos Tomorrow Sewu saat 6 orang pendaki, sebut saja namanya Denny, Ari, Bima, Shirley, Rina, dan Sinta, memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu. Mereka telah mendengar berbagai cerita tentang misteri gunung ini, seperti tidak boleh berbicara sombong, tidak boleh mengambil benda-benda dari alam, harus menjaga perilaku, dan tidak buang air sembarangan. Namun, dalam kepercayaan diri mereka sedikit mengabaikan aturan-aturan ini, menganggapnya hanya sebagai mitos belaka. Mereka mulai mendaki di pagi hari dengan tujuan mencapai puncak sebelum malam tiba. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Jalur yang mereka lalui cukup terawat, meskipun udara semakin dingin dan kabut perlahan turun menyelimuti jalan. Di beberapa titik, mereka melewati pos-pos pendakian yang terkenal dengan cerita-cerita seram. Pos 3 misalnya, dikenal sebagai lokasi di mana beberapa pendaki mengaku melihat bayangan hitam tanpa wujud yang jelas. Namun, mereka mengabaikan itu. Hanya tertawa kecil, menganggapnya sebagai cerita yang dibesar-besarkan. Setelah mencapai pos 3, Denny yang terkenal penasaran dengan hal-hal mistis, mengajak teman-temannya untuk menyimpang dari jalur utama dan mengunjungi sebuah pohon besar yang konon dikenal sebagai tempat keramat. Meski sempat ragu, teman-temannya tetap mengikuti Denny, meskipun Sinta merasa tidak nyaman dan memperingatkan mereka agar mereka tidak mengganggu apapun di sini. Namun, rasa penasaran telah mengalahkan peringatan tersebut. Ketika tiba di pohon besar yang tersembunyi di dalam hutan, suasana tiba-tiba berubah. Angin yang tadinya berembus tenang, kini menjadi dingin dan menusuk, sementara kabut di sekitar semakin tebal. Tiba-tiba tanpa sengaja, Denny mematahkan ranting kecil dari pohon itu. Saat mengambil foto, tanpa berpikir panjang, mereka segera kembali ke jalur pendakian utama. Namun sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi, dan saat kembali ke jalur, mereka mendapati bahwa jalur yang tadinya jelas terlihat kini terselimuti kabut yang sangat tebal. Setiap kali mereka melangkah maju, rasanya selalu kembali ke titik awal. 5 yang berada di depan tiba-tiba terperosok ke dalam lumpur hitam yang pekat. Jalur yang tadinya kering, kini terasa basah dan licin, seolah-olah mereka berada di tempat yang berbeda. Perasaan bingung dan cemas mulai menghantui kelompok itu. Lalu, Rina dan Shirley merasakan sesuatu yang sama, seperti ada yang memperhatikan mereka dari balik pepohonan. Tapi saat mereka menoleh, hanya Rina yang melihat sekilas bayangan hitam yang bergerak cepat di antara kabut, namun ia tidak menceritakan pada yang lain agar keadaan tidak semakin rumit. Ari mencoba untuk tetap tenang, mengarahkan kelompok untuk mencari jalur lain. Namun, setiap kali mereka mencoba bergerak maju, mereka selalu kembali ke tempat yang sama, hingga akhirnya sesuatu yang jauh lebih menakutkan terjadi. Tanpa disadari, mereka telah memasuki sebuah area yang aneh, sebuah tempat terbuka dengan tenda-tenda kecil dan lampu-lampu redup yang menggantung di sekitarnya. Awalnya, mereka berpikir
bahwa mereka telah menemukan kelompok pendaki lain yang berkemah. Namun, suasana di tempat itu begitu sunyi, tidak ada suara manusia, hanya suara angin yang berhembus lembut di antara tenda-tenda. Rina, yang pertama menyadari keanehan tempat itu, mencoba berbicara kepada teman-temannya bahwa mereka mungkin telah memasuki wilayah yang disebut Pasar Setan, sebuah tempat mistis yang sering disebut dalam kisah pendakian Gunung Lawu. Tempat ini diyakini sebagai pasar gaib, di mana roh-roh halus menjual barang-barang gaib dan tak terlihat oleh manusia biasa. Mereka mulai merasakan keanehan saat mendengar suara-suara orang berbicara dan bertransaksi, padahal tidak ada satupun sosok manusia yang terlihat. Ari mencoba untuk mengajak yang lain segera meninggalkan tempat itu, namun kabut semakin tebal dan disitulah mereka mulai mendengar suara langkah kaki yang berat, seolah ada sesuatu yang mengikuti mereka dari belakang. Suara tersebut bukan langkah biasa, melainkan terdengar seperti langkah dari makhluk besar, mungkin sesuatu yang bukan manusia. Mereka mulai panik dan mempercepat langkah, tetapi tidak ada jalan keluar dari tempat itu. Setiap kali mereka berusaha menjauh, suara langkah itu semakin dekat. Tiba-tiba, Denny merasakan tubuhnya semakin berat. Ia jatuh terduduk, merasa seolah-olah ada sesuatu yang menempel di punggungnya. Ketika yang lain mencoba membantunya, mereka melihat sosok hitam kecil, mirip dengan makhluk gaib, menempel erat di punggung Denny. Sosok itu menjerit, seolah marah karena mereka telah melanggar aturan tak tertulis di gunung tersebut. Ketika Bima mencoba menyentuh Denny untuk menolong, ia merasa tangannya seperti disedot oleh kegelapan yang menempel di tubuh Denny. Dalam keputusasaan, mereka mulai berlari tanpa arah. Namun semakin mereka berlari, suasana sekitar semakin berubah. Jalur yang mereka lewati tidak dikenali, dan mereka semakin tersesat di dalam dimensi yang berbeda. Mereka tidak lagi mendengar suara-suara alam, hanya tawa menyeramkan dan bisikan-bisikan gaib yang memenuhi telinga mereka. Mereka mencoba berteriak, namun suara mereka seperti lenyap ditelan kabut. Setelah beberapa jam, yang terasa seperti seumur hidup, mereka tiba-tiba kembali ke jalur yang mereka kenali. Denny dengan tubuh yang lemah, segera membuang ranting yang dipatahkan dari pohon besar sebelumnya. Perlahan, suasana mulai berubah, kabut menipis, dan suara alam yang hilang tadi kembali terdengar. Meski begitu, mereka masih merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Dengan tubuh lemas dan mental yang terguncang, mereka akhirnya tiba kembali di pos pendakian. Mereka tidak pernah menceritakan secara rinci apa yang terjadi di atas gunung. Namun satu hal yang pasti, mereka kini sepenuhnya percaya bahwa Gunung Lawu bukanlah tempat untuk main-main. Aturan-aturan tak tertulis ada untuk diikuti, dan pelanggaran sekecil apapun bisa membawa mereka ke dunia yang tak pernah mereka bayangkan.